Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Septira Amelda, akan menjelaskan tentang binary search dari algoritma pencarian. Nah, setelah kita menuliskan bahasa pemrograman C++, setelah kita menuliskan program C++, hal yang pertama kita lakukan adalah deklarasi fungsi. Ya, tipenya di sini integer, kemudian fungsinya adalah binary search, di mana di dalam fungsi ini ada parameter. Parameter di sini ada int_r, yaitu array, ada int_n, dan di sini berarti jumlah data atau banyak data, sedangkan satu lagi yaitu int_target, di mana target ini maksudnya adalah nilai yang akan kita cari. Kemudian kita mendeklarasikan variabel. Di sini tipe datanya juga integer. Variabelnya ada variabel low dan juga variabel height. Nah, setelah deklarasi variabel, kita akan menginisialisasi variabel. Jadi di dalam array ada yang namanya index. Index itu adalah letak suatu nilai, posisi suatu nilai. Jadi indeks dalam array itu juga dimulainya dari indeks 0 sampai indeks tertinggi. Jadi di sini low, yaitu indeks terendah adalah 0. Sedangkan height, indeks tertingginya adalah hasil dari n dikurang dengan 1. Jadi n itu adalah banyak data atau jumlah data dikurang dengan 1 untuk menghasilkan height. Misal, datanya itu ada 5 data, kemudian dikurang 1, jadi 4. Maka 4 ini adalah indeks tertinggi. Nah, disinilah di indeks tertinggi dan indeks terendah ini menunjukkan batas pencarian. Kemudian, kita menggunakan perulangan while. Kenapa kita menggunakan perulangan while? Dikarenakan perulangannya belum dapat kita tentukan berapa kali batas perulangannya. Oleh karena itu, kita menggunakan loop while. Tapi seandainya batas perulangannya sudah kita ketahui, maka kita bisa menggunakan loop for. Nah, kemudian di sini kita akan mencari indeks tengah. Jadi bagaimana cara mencari indeks tengah? Yaitu dengan menjumlahkan indeks terendah dan indeks tertinggi lalu dibagi dengan 2. Di sini kita tadi dapat contohnya indeks terendah adalah 0, sedangkan indeks tertinggi adalah 4. Berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian dibagi 2 jadinya 2. Maka di sini 2 adalah indeks tengah. Sekarang kita masuk ke condition control. Jika nilai dari indeks tengah sama dengan nilai target yang akan kita cari, maka dikembalikan kepada indeks tengah. Artinya, perulangan berhenti sampai di situ. Lalu, kita sudah mengetahui, sudah kita temukan bahwasannya nilai yang kita cari itu berada di indeks tengah. Nah, sekarang seandainya kondisi tersebut tadi tidak terpenuhi, else if sekarang. Jika nilai dari indeks tengah, ya jadi indeks itu posisinya, dan di indeks itu nanti ada nilainya. Jadi nilai dari indeks tengah lebih besar dari nilai target. Maka di sini kita akan update. Update apa? Update batas perulangan tertingginya ataupun indeks tertingginya. Kita update indeks tertingginya. Bagaimana cara update-nya? Yaitu indeks tengah dikurang dengan indeks 1. Nah, kenapa kita update-nya itu ada di indeks tertinggi? Kenapa bukan indeks terendah yang kita update? Itu dikarenakan berarti kalau seandainya nilai dari indeks tengah lebih besar dari nilai target, berarti
nilai target ini ada di sebelah kiri dari nilai indeks tengah. Maka itu yang kita update adalah indeks tertinggi. Nah, jika seandainya nih dua kondisi tadi tidak terpenuhi, maka yang terakhir kita harus mengupdate indeks terendah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan indeks tengah dengan 1. Nah, kenapa sih kalau seandainya dua kondisi tadi tidak terpenuhi, kita malah update di indeks yang terendah? Dikarenakan kalau tadi kan seandainya nilai indeks tengah tersebut sama dengan nilai target, perulangannya berhenti di situ dan memberi pemahaman ke kita bahwasanya target tersebut atau nilai yang kita cari tersebut berada di indeks tengah gitu. Tapi sekarang kemudian ternyata tidak terpenuhi. Kita cek lagi di kondisi kedua, jika indeks tengah lebih dari target, ya nilai di indeks tengah lebih dari nilai target, maka yang diupdate-nya high. Berarti sekarang kondisinya nilai indeks tengah tidak sama dengan nilai target dan juga nilai indeks tengah tidak lebih besar dari target. Berarti dapat kita ketahui bahwasanya nilai indeks tengah ini lebih kecil dari nilai target. Kalau nilai indeks tengah lebih kecil dari nilai target, berarti ya nilai target ini ada di sebelah kanannya nilai indeks tengah. Berarti yang harus kita update di sini adalah indeks terendahnya. Begitu. Kemudian, jika ketiga kondisi tidak terpenuhi, maka return min 1. Perulangannya berhenti sampai di situ, dan min 1 ini memberi sinyal bahwasanya data tidak ditemukan, karena ketiga-tiga kondisi tersebut juga tidak terpenuhi, sedangkan kondisi dari while sudah selesai. Jadi dia tuh ulangannya selesai tanpa menemukan data. Datanya tidak ditemukan. Maka di sini return min 1 untuk memberi sinyal bahwasanya data tidak ditemukan. Kemudian, disinilah program utama sebenarnya berjalan di inMind, program utama. Jadi di sini ada inR, kemudian ada inEnd, ada inTarget. Nah, di sini inR-nya udah ada nilainya, udah ada datanya, ada 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian in-nya juga ditentukan langsung, ya, yaitu n-nya itu adalah 5. Sekarang targetnya yang kita cari adalah 30. Nah, hasilnya nanti adalah hasil operasi dari fungsi binary search. Nah, kemudian kita masuk condition control di fungsi utama. Jika hasilnya tidak sama dengan min 1, artinya return di atas tidak berhenti di min 1, berarti datanya ditemukan. Nah, di sini cout, nanti layar akan memunculkan bahwasanya data ditemukan di indeks ke sesuai dengan hasil dari fungsi binary search. Nah, jika tidak, berarti kondisinya hasil sama dengan min 1, return min 1. Di sini berarti yang muncul di layar adalah data tidak ditemukan. Sekarang kita coba ya, kita jalankan. Nah, langsung data ditemukan di indeks kedua. Begitu. Kenapa? Karena di sini juga sudah kita langsung kasih tahu ya, berapa nilai target yang kita mau cari dan berapa banyak data yang di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perulangan akan terus berjalan selama kondisinya terpenuhi. Jadi,
Selama indeks terendah masih lebih kecil sama dengan indeks tertinggi, maka perulangannya akan terus berjalan, akan terus berlanjut. Perulangan ini akan berhenti jika seandainya kondisinya sudah tidak terpenuhi. Jika nanti indeks terendah sudah melebihi indeks tertinggi, maka nanti akan muncul return min 1 yang menandakan bahwasannya nilai dari data tersebut tidak ditemukan di indeks manapun. Ataupun perulangan tersebut juga berhenti jika seandainya nilai indeks tengah sudah sama dengan nilai target yang kita cari. Oke, mungkin sampai sini penjelasan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan juga kesalahan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.